Perkembangan rumah sakit ini ke depan kita harapkan akan menjadi pusat rujukan di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana alat ini mampu mendeteksi benjolan yang ada di payudara sekecil mungkin. Jadi secara dini alat ini sudah mampu mendeteksi adanya tumor di payudara. Di sisi lain kami juga memiliki alat fluoroskopi ini yang dapat mendeteksi fungsi-fungsi sistem yang ada di dalam tubuh, misalnya sistem saluran kemih, menghancurkan batu ya, tanpa operasi, tanpa pembedahan ya. Jadi orang dioperasi tetapi tidak ada lukanya. Kami juga melayani pasien BPJS dengan menggunakan alat-alat ini. Jadi pasien BPJS jangan takut, silakan datang ke Benboy, kita akan lakukan penanganan dengan segala kemampuan kita yang ada di sana. Selamat sore seluruh pemirsa di mana saja berada. Kali ini tim Max Forum hadir dengan tamu istimewa kami, yaitu Bapak Anas Ahmad, Direktur Rumah Sakit Umum Benboy. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, Bapak Anas ini sebelumnya menjabat sebagai direktur rumah sakit, salah satu direktur rumah sakit di Sulawesi Selatan, yaitu Rumah Sakit Pangkep, dan beliau dipercayakan menjadi direktur Rumah Sakit RSUD Benboy di Nusa Tenggara Timur. Rumah Sakit Benboy merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia Timur yang hadir di NTT, yang itu berada di wilayah Kota Kupang, yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Desember tahun 2023. Fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Benboy tentunya cukup banyak, dan untuk itu saya persilakan Bapak Direktur untuk mungkin menyampaikan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Rumah Sakit Benboy. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Timur Express ya, yang sudah mengundang saya menjadi narasumber pada kegiatan podcast sore hari ini. Tentunya sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Benboy Kupang baru-baru ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Namun sesungguhnya rumah sakit ini sudah operasional selama beberapa bulan terakhir dan efektif dimulai dari Januari 2023. Namun memang dalam 5 bulan terakhir operasionalnya kita genjot sedemikian rupa sehingga pelayanannya signifikan meningkat. Nah, sebagai informasi awal kami perlu sampaikan bahwa rumah sakit ini berada di Jalan Vikuam di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Memang agak jauh sedikit ya, agak pinggiran sedikit dari Kota Kupang ya. Namun memang benar berada di lokasi atau lahan yang cukup luas ya. Kalau kemarin Pak Presiden menyampaikan 14 hektar, itu realnya sekarang itu sudah kita kembangkan menjadi 18 hektar karena ada beberapa bangunan-bangunan yang akan kita kembangkan. Nah, total bangunan itu kurang lebih 35.000 meter persegi dan memiliki fasilitas tempat tidur sebanyak 220 tempat tidur yang akan terus kita kembangkan menjadi 450 tempat tidur. Nah, tentunya ini akan menjadi kapasitas atau daya tampung rumah sakit yang cukup besar nantinya ya. Nah, perkembangan rumah sakit ini ke depan kita harapkan akan menjadi pusat rujukan di wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga pengembangannya diprioritaskan pada
layanan unggulan seperti penanganan kanker, jantung, saraf dan uronefrologi serta kesehatan ibu dan anak. Nah, dengan demikian maka untuk melakukan pelayanan terhadap beberapa jenis rujukan yang saya sebutkan tadi, tentu rumah sakit ini dibekali dengan fasilitas-fasilitas alat yang cukup mumpuni ya. Di antaranya adalah MRI yang kita kenal menjadi salah satu alat yang canggih dalam mendiagnosa ya. Itu mampu memotret tubuh kita lapis demi lapis ya, irisan demi irisan setipis mungkin sehingga kelainan sekecil apapun dapat terlihat dengan alat ini. Selain itu juga ada CT scan, kemudian untuk diagnostik kanker payudara atau tumor payudara, diagnostik dininya kita memiliki alat yang disebut dengan mamografi, di mana alat ini mampu mendeteksi benjolan yang ada di payudara sekecil mungkin. Jadi secara dini alat ini sudah mampu mendeteksi adanya tumor di payudara. Nah, di sisi lain kami juga memiliki alat fluoroskopi. Ini yang dapat mendeteksi fungsi-fungsi sistem yang ada di dalam tubuh. Misalnya sistem saluran kemih itu dilihat fungsinya bagus atau tidak. Fungsi saluran pernapasan untuk melihat kolon misalnya atau usus besar itu melihat fungsinya bagus atau tidak. Dan yang dapat kita kembangkan lagi adalah bahwa fluoroskopi ini dapat melihat apakah sistem reproduksi seorang wanita itu berfungsi bagus atau tidak dengan menggunakan alat fluoroskopi ini. Nah, tentunya alat-alat yang cukup canggih ini sebaiknya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kota Kupang maupun di Nusa Tenggara Timur. Karena sarana ini memang disiapkan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Timur, lebih khusus lagi di Kota Kupang. Ada lagi beberapa alat yang menurut saya cukup canggih ya. Kita punya ESWL dan laser holmium yang digunakan untuk menghancurkan batu ya, tanpa operasi, tanpa pembedahan ya. Jadi orang dioperasi tetapi tidak ada lukanya. Ya. Orang dioperasi tapi tidak ada luka. Nah, ini yang kita sebut dengan salah satu alat-alat modern yang masuk kategori minimal invasif. Jadi dapat memecah batu di saluran kemih tanpa operasi. Ini penting karena kasus atau angka kejadian batu saluran kemih di Kota Kupang itu cukup tinggi. Betul. Ya, mengingat sumber air kita yang banyak mengandung kapur ya. Sehingga ini memang disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang mengarah pada terjadinya lonjakan kasus batu saluran kemih di Nusa Tenggara Timur. Yang lain kami juga mengembangkan layanan pembedahan minimal invasif. Jadi kasus-kasus yang selama ini harus dibedah, harus dioperasi dengan luka yang cukup besar, dengan menggunakan alat-alat minimal invasif, operasinya itu ada yang tanpa luka, bahkan ada yang lukanya hanya kecil. Contoh kasus kemarin ada seorang ibu kurang lebih 55 tahun, itu menggunakan gigi palsu ya. Menggunakan gigi palsu, lalu kemudian gigi palsunya terlepas dan tertelan. Nyangkut di kerongkongan ya. Nyangkut di kerongkongan. Itu kami melakukan tindakan operasi tanpa pembedahan. Kita hanya menggunakan alat esofagoskopi namanya. Kita masukkan ke dalam, dapat gigi palsunya, tangkap, kemudian kita tarik kembali ke atas tanpa luka. Ini adalah salah satu tindakan minimal invasif yang kita kembangkan. Nah, hari ini kami juga melakukan tindakan operasi batu empedu menggunakan teknik minimal invasif dengan alat laparoskopi. Jadi pengangkatan batu empedu tanpa melakukan pembedahan yang luas, ya cukup kita hanya menggunakan luka kecil yang ukurannya kira-kira 2 kali 1 cm dengan 2 sampai 3 lubang, itu sudah bisa dilakukan untuk melakukan pengangkatan batu empedu. Sehingga dengan demikian lukanya kecil, kemudian nyerinya juga sedikit, sehingga praktis penyembuhannya cepat dan mobilisasinya juga cepat. Kalau dulu operasi-operasi batu empedu orang dibelah perutnya, itu penyembuhannya 1 sampai 2 minggu. Kalau sekarang paling lama 3 hari itu sudah bisa pulang. Jadi
ini cepat sekali pemulihannya. Nah, alat-alat canggih seperti ini itu ada di RSUP Dr. Ben Boy Kupang yang diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada, karena kami juga melayani pasien BPJS dengan menggunakan alat-alat ini. Jadi pasien BPJS jangan takut, silakan datang ke Ben Boy, kita akan lakukan penanganan dengan segala kemampuan kita yang ada di sana. Iya. Demikian, Bu. Iya. Baik, Pak Dokter, sangat menarik dengan fasilitas yang begitu lengkap sudah ada di NTT. Ya. Karena selama ini masyarakat NTT harus rujuk ke Surabaya, Jakarta, atau juga mungkin Bali. Ya. Tapi kita sebagai masyarakat NTT bersyukur kita sudah memiliki rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk menggunakan fasilitas yang ada. Pak Dokter, mungkin tadi Pak Dokter jelaskan soal fasilitas, sedangkan kalau dokter-dokter spesialisnya gimana, Pak? Iya. Kami punya 26 dokter spesialis dengan berbagai macam spesialisasi. Ya, memang diakui bahwa jumlah ini masih kecil, masih kurang dibanding dengan kebutuhan yang seharusnya nanti. Mungkin untuk tahap sekarang jumlah ini cukup, tetapi seiring dengan berkembangnya jumlah pasien, seiring dengan berkembangnya jumlah penyakit yang ada di NTT, maka kemungkinan besar kita masih membutuhkan dukungan atau supporting dari dokter-dokter spesialis. Nah, saat ini kami sudah memiliki beberapa spesialisasi, diantaranya adalah spesialis bedah. Kita ada 3 orang, termasuk saya sendiri. Kemudian dokter spesialis anak kita ada 2 orang, dokter spesialis kebidanan kita juga ada 2 orang. Kemudian dokter spesialis penyakit dalam kita ada 3 orang. Kemudian ada dokter radiologi, dokter anestesi, dokter patologi klinik, dokter patologi anatomi, ada dokter mata, ada dokter THT, ada dokter jantung, ada dokter paru, ada dokter jiwa, ya gitu. Nah, spesialisasi ini sangat penting, ya. Menjadi dasar dari pelayanan rumah sakit umum. Nah, kami juga ada beberapa tambahan dokter subspesialis, ya, seperti dokter bedah vaskuler, dokter bedah saraf, kemudian ada dokter urologi. Dokter urologi kita ada 2. Dokter urologi ini adalah dokter yang spesifik khusus untuk menangani saluran kencing, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada kasus-kasus batu saluran kemih, maka yang menangani adalah dokter urologi. Nah, ini telah ada di Rumah Sakit Ben Boy Kupang dan dapat membantu masyarakat untuk semua keluhan-keluhan pada saluran kemih, baik itu oleh karena batu, karena infeksi, atau karena kelainan pada laki-laki seperti prostat, ya. Ini semua dapat kita tangani di RSUP Dr. Ben Boy dengan menggunakan metodologi endourologi atau minimal invasif yang tanpa luka, gitu. Iya. Ya. Baik, Pak Dokter. Kalau misalnya masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS itu bagaimana, Pak? Untuk BPJS, untuk kasus-kasus emergensi, silakan langsung masuk ke IGD, itu tanpa rujukan bisa, ya. Jadi aturan ini berlaku di mana saja, bahwa jika ada pasien yang emergensi itu silakan masuk ke instalasi gawat darurat terdekat, itu tanpa rujukan, itu bisa diterima. Tetapi untuk kasus-kasus yang tidak emergensi, maka diperlukan ada rujukan dari fasilitas kesehatan primer, ya, FKTP namanya. Nah, itu seperti puskesmas atau klinik-klinik yang melakukan penanganan BPJS atau pada dokter keluarga. Itu rujukannya boleh dari situ, dan dapat juga dilakukan rujukan berjenjang, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit tipe C ke tipe B. Kalau tidak dapat dilayani di tipe C, maka bisa langsung ke tipe B menggunakan rujukan dari puskesmas. Ya. Ya. Baik, Pak Dokter. Selama beberapa pekan terakhir ini, dari rumah sakit mana saja yang sudah ada rujukan, Pak? Kita kebanyakan dari dalam kota Kupang, ya.
kemudian ada dari beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, bahkan ada dari kepulauan sebelah ya, dari Alor, dari Sumba ada beberapa, ada juga dari Rute dan Pulau Semau. Itu banyak rujukan yang sudah mulai berdatangan di Rumah Sakit BNB Kupang dari daerah-daerah tetangga. Dan kami bersyukur bahwa fasilitas yang dibuat oleh pemerintah dengan konsep semegah itu ternyata sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kupang dan Nusa Tenggara Timur secara umum. Iya. Baik Pak Dokter, informasi yang saya dapat pasien yang gawat darurat itu juga bisa dijemput ya? Ya, jadi kami memiliki atau membuat komitmen untuk kasus-kasus emergensi, terutama kasus-kasus persalinan yang gawat darurat dapat kita jemput di rumah, ya tentunya dengan alamat yang tepat dan menghubungi nomor kontak kita di IGD, sehingga dapat dijemput jika memang tidak memiliki akses transportasi. Seperti kasus kemarin dari Pulau Semau, itu dirujuk dengan kegawat daruratan ibu dan anak, itu kami langsung jemput di dermaga untuk diantar ke Rumah Sakit BNB Kupang untuk selanjutnya dilakukan penanganan di sana. Komunikasi dan informasi seperti ini terus kita upayakan untuk dikembangkan agar RSUP Dr. BNB Kupang menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam penurunan kematian ibu dan bayi, terutama di Kota Kupang dan NTT. Ya. Pak Dokter, mungkin harapan untuk masyarakat NTT untuk penggunaan fasilitas rumah sakit BNBOI, mungkin Bapak bisa. Jadi konsep yang dikembangkan di Rumah Sakit Umum Pusat BNBOI itu adalah konsep layanan tanpa diskriminasi, ya, di mana kita melihat bahwa untuk kelas rawat inap itu memiliki standar yang sama, baik itu antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 maupun VVIP, itu memiliki fasilitas yang sama, mulai dari televisi, AC dan kamar mandi juga sama, sehingga kita berharap bahwa desain mewah layanan rumah sakit ini dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Yang pasti bahwa pasien-pasien BPJS, apakah itu mandiri maupun yang ditanggung oleh pemerintah, ya, itu juga tetap dapat kita layani di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. BNBOI. Jadi kami dalam hal pelayanan BPJS tidak ada perbedaan dengan rumah sakit yang lain. Kita melayani semua lapisan masyarakat yang memiliki asuransi JKN atau BPJS. Jadi tidak ada diskriminasi ya tidak antara diskriminasi, BPJS ya. dan pasien tidak ada umum. diskriminasi. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas Sama-sama. kehadirannya di Timex Forum hari ini. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Ya.